berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup. Mari kita angkat tangan tinggi untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi mari kita katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dia Allah berkata, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, sesekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari Bapak Ibu sendiri mau nyanyikan di hadapan Tuhan, katakan dengan imanmu. Sekalipun melewati lembah kelam dalam hidup kami Tuhan, ada tangan-Mu, namun tangan-Mu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Dia hadir di tempat ini.
Biar kami terus pandang kesetiaan-Mu Tuhan. Dia Allah yang selalu setia, berjalan bersama-sama dengan setiap kita. Bagian kita tetap mengangkat tangan, percayakan hidup kita pada-Nya. Percayakan setiap apapun yang menjadi rencana kita di hadapan Dia. Dia mengerti, Dia peduli, bahkan Dia mengasihi setiap kita. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Kami menyembah Kau, Allah yang setia. Tiada yang sama seperti-Mu Bapa, tiada yang sama seperti-Mu Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia, Kau yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Kami menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari berikan pujian penghormatan terbaik. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, katakan Hosana.
Namamu dimuliakan Tuhan atas bangsa kami. Namamu dielu-elukan Tuhan atas negeri kami. Kami percaya Tuhan keselamatan ada atas negeri kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kasih setiamu ada atas negeri kami. Kami bersyukur Tuhan kami sedang melihat penuaian yang sedang terjadi. Kami bersyukur kami melihat revival sedang terjadi di negeri kami. Kami percaya Tuhan dari setiap kota-kota akan terjadi kebangunan rohani. Kami percaya ada terjadi pertobatan, akan terjadi penuaian besar yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami. Kami membawa presiden kami Bapak Prabowo dan juga Gibran Tuhan. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu, biarlah kasih setia Tuhan selalu ada atas kedua hamba-Mu. Biarlah mereka mengerjakan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Biarlah mereka melakukan untuk membawa masyarakat ini semakin maju. Membawa bangsa ini semakin terdepan. Membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap program-program pemerintah dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka sungguh-sungguh bekerja untuk mensejahterakan negeri ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk malam hari ini. Kami membawa gembala pembina kami untuk Opa Niko dan juga Oma Hermin. Terima kasih Tuhan untuk gembala pembina kami. Biarlah perlindungan Tuhan selalu nyata atas gembala pembina kami. Kemanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, ada tanda-tanda heran dan mujizat yang selalu menyertai. Kami berdoa untuk keluarganya. Kami berdoa untuk pelayanannya. Kemanapun mereka pergi Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada, selalu nyata. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati gembala kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Aven Hardianto, Bu Ana dan seluruh keluarganya. Biarlah kasih setia Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan, cinta Tuhan yang selalu ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi, biarlah kami sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Engkau memperbesar kapasitas hamba-Mu. Biarlah kami sama-sama berjalan Tuhan di tempat ini, di wadah yang sudah Tuhan percayakan. Pengurapan itu selalu ada atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa seluruh pengerja yang sepanjang hari ini, yang sudah memberikan kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya upah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan Engkau memberkati dengan berkelipat ganda. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap jemaat onsite, jemaat online, bahkan di grup JMM. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah ada jalan keluar kami. Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang butuh pertolongan Tuhan jamah. Yang butuh Engkau jamah Tuhan selalu Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah terus Tuhan memegang kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Yang sedang dalam keterpurukan, Tuhan sedang pulihkan. Tuhan sedang angkat. Bahkan Tuhan sedang mengobati setiap hati yang sedang terluka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap penabur-penabur yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan untuk rumah Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai suatu kebenaran dan memberkati dengan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa kami di minggu yang ketiga, di mana setiap minggu ketiga gereja memberikan kesempatan untuk jemaat memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang miskin, gereja-gereja lemah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara bersyukur kurang lebih 2 tahun kita sudah menjadi bapak asuh daripada rumah belajar. Rumah belajar itu terdiri dari 300 anak kecil, ya. Terus kemudian dengan 8 titik. Dan di mana itu ada mengandung unsur misi atau penginjilan. Supaya orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saya percaya juga banyak hal yang kita kerjakan lagi. Ya, membantu gereja yang runtuh, membantu gereja yang kena gempa, saudara. Dan saya percaya pada waktu kita memperhatikan orang-orang lemah, maka Tuhan disenangkan hatinya, maka berkat itu akan diberikan dalam kehidupanmu. Yang tujuh katakan amin. Ya, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati.
Jeremiah Movement Ministry, akrab disebut dengan JMM, merupakan sebuah grup yang mewadahi anak-anak Tuhan dari kota, pulau, dan bangsa dari berbagai denominasi gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Puji Tuhan, sejak 18 September 2021, Tuhan percayakan boleh menjadi berkat bagi puluhan ribu anak-anak Tuhan dari berbagai kota, pulau, dan bangsa. JMM adalah kepanjangan tangan dari Diakonia GBI Suropati, dan Tuhan memakai JMM menjadi berkat untuk membantu pembangunan puluhan gereja di Sukoanyar, Arjoyoso, Wediawu, Jember, Sumba Timur, Nias, Serdang Bedagai Sumatera Utara, dan masih banyak lainnya. Pembangunan panti asuhan dan kandang ayam, pemberian rumah orang lemah, bencana alam, banjir bandang, erupsi Gunung Semeru, tragedi kemanusiaan, peduli anak sakit tumor, PAUD, bantuan pembangunan kamar mandi, bantuan pemasangan listrik, dan secara konsisten membantu rumah belajar. Bahkan juga wilayah terjauh di Indonesia, pedalaman Papua, dan masih banyak lainnya. Kami secara konsisten rutin mengadakan seminar akhir zaman, meet and greet, dan bantuan kemanusiaan yang ditayangkan melalui YouTube dan bisa diikuti langsung melalui Zoom meeting. Seminar-seminar ini boleh menjadi berkat bagi puluhan ribu anak Tuhan yang tersebar di berbagai kota, pulau, dan bangsa. Kami akan terus bergerak untuk menjadi berkat dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih atas dukungan dan support dari Jemaat GBI Suropati dan anak-anak Tuhan yang tergabung dalam grup JMM. Mari kita bersama terus maju untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah liputan daripada pelayanan kita. Jadi jelas, audio visualnya juga jelas. Dan saya mewakili saudara menjadi berkat buat wilayah-wilayah yang berkekurangan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah adil dan setia. Yang percaya bahwa Tuhan menyayangi engkau, boleh lambaikan tangan. Yang percaya kalau misalnya Tuhan boleh lambaikan tangan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Meskipun gunung itu tak beranjak, aku tetap percaya. Meskipun berada dalam lembah kelam, aku tetap percaya karena ada Tuhan. Yang percaya, yang mau mengandalkan Tuhan boleh angkat tangan. Mari kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, katakan, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari saudara jemaat itu bangkit berdiri bersama-sama katakan, walaupun itu tak
terima kasih. Mari masing-masing dengan Tuhan. Bukan kedua tanganmu tanda engkau membuka hatimu untuk Tuhan berkati. Oh para sekala para. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya kasih setia-Mu. Oh para sekala para. Kami percaya Engkau memberkati kami pada saat kami sedang memuji dan menyembah Tuhan. Pengurapan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Banjiri kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Ora para sekala para. Ora para terima kasih. Kalau Tuhan ingatkan ada yang perlu doakan sekarang. Kalau Tuhan ingatkan ada keluarga yang perlu doakan. Atau orang-orang yang Kau kasihi, doakan mereka. Tuhan hadir tempat ini. Haleluya. Ora para sekala para. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk anak kami berdoa untuk saudara-saudara kami berdoa untuk teman-teman yang kami kasihi. Biarlah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ora para sekala para. Terima kasih untuk diubah menjadi berkat, kekeringan diubah menjadi kesegaran. Jesus, ora para sekala para. Ora para sekala para. Nikmati hadirat Tuhan. Ora para sekala para. Ora para sekala para. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati. Jangan batasi Tuhan untuk bekerja. Ora para sekala para. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Sebab kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau panggil. Orang yang Kau pilih. Orang yang Kau tentukan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Mari bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu nyata. Anugerah-Mu besar. Oh Ramayana Maralama Shandararalamu. Mari angkat suaramu saudara, angkat suaramu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Engkau mati bagi kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Syadarana marala. Satu hal yang kami tahu, hadirat Tuhan membentuk kami. Untuk kami terus diubahkan menjadi segambar dan serupa dengan anak-Mu. Untuk itulah kami dipanggil, dipilih dan ditentukan, dibenarkan dan dimuliakan. Tuhan, lawat umat-Mu, jamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami tanah liat ya Tuhan, mold me, shape me. Bentuk kami ya Tuhan. Ubahkan kami. Urapi semua kami yang ada tempat ini. Berbicara bagi setiap kami ya Abba. In Jesus mighty name we pray. Sama-sama umat Tuhan. Terima anugerahnya, sama-sama katakan. Amin.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Boleh saya lihat tangan saudara bersuka cita semua di tempat ini? Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Senang sekali bisa bersama dengan saudara kembali tempat ini. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat gembala saudara yang sudah kembali memberi kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Karena saya percaya bahwa kita terus ada di hari-hari akhir di mana kita terus dibentuk, kita dimurnikan, kita disempurnakan untuk kita dipanggil menjadi segama dan serupa. Amin, saudara. Hari ini kita diambang perang, kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah akan terjadi PD3 atau tidak, kita berdoa tidak, tapi kita selalu berkata, thy will be done. Jadilah kehendak Tuhan, on earth as it is in heaven. Di bumi seperti di surga. Katakan amin. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tadi pagi jam 10 saya menyampaikan satu pesan Tuhan tentang bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena penting untuk kita di hari-hari akhir menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tadi pagi kita belajar dari satu pribadi yang bernama Daud. Bagaimana dari dalam kehidupannya kemudian Daud didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ada Henokh, ada Yesus. Karena hanya 3 pribadi ini yang Alkitab katakan, aku mendapati berkenan di hadapanku. Saudara, Daud kemudian memberikan teladan yang begitu luar biasa. Ada 3 teladan yang diberikan oleh Daud. Yang pertama adalah Daud percaya kepada Tuhan. Saudara bisa dengar di YouTube di pagi jam 10 di tempat ini. Kita belajar bersama-sama firman kebenaran ini. Yang kedua, saudara, bukan saja percaya kepada Tuhan, tapi yang kedua adalah Daud taat akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah Daud takut akan Tuhan. Saudara, penting untuk takut akan Tuhan. Tidak saja percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tapi takut akan Tuhan ini juga berbicara sesuatu yang penting. Kenapa, saudara? Karena takut akan Tuhan itu berbicara tentang pertobatan. Mari bilang bersama dengan saya, pertobatan. 2, 3, pertobatan. Boleh lebih keras, 2, 3, pertobatan. Nah, ini yang sekarang kita akan belajar bersama-sama dalam ibadah yang terakhir di tempat ini. Ibadah yang keempat, jam 18.30 kita belajar tentang pertobatan yang sejati. Mari katakan bersama dengan saya, pertobatan yang sejati. 2, 3, pertobatan yang sejati. Mari kita baca bersama-sama satu ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita perlu ini, saudara, ya. Sekali lagi, pertobatan ini penting. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus adalah setia dan adil. Sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita, dosa saudara dan saya. Dan menyucikan kita, saudara dan saya, dari segala kejahatan. Saudara, pertobatan itu bukan tema yang kuno. Saudara harus tahu itu. Pertobatan bukan tema yang kuno. Wah, Pak, nggak update hari gini kok ngomong pertobatan. Hati-hati. Amin, saudara. Hati-hati. Kadang kita terjebak dengan tema-tema which is good, nggak ada yang salah. Tapi kemudian kita tidak mengingat kembali justru yang utama, yaitu pertobatan. Karena pertobatan itu bicara hubungan. Bilang dengan saya hubungan. 2, 3, hubungan. Boleh lebih keras, 2, 3, hubungan. Kita tahu bahwa sering yang kita dengar, yang kita ingin bahas, yang kita ingin bicarakan, yaitu tentang kekuatan, iman, kasih, berkat, kekayaan, kesuksesan. Sekali lagi saya katakan, which is good. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi saya harus sampaikan buat saudara, itu adalah hal-hal lahiriah yang ada di muka bumi. Semua yang kita bicarakan itu tadi,
tema-tema itu bagus, nggak ada yang salah, tapi itu bukan bicara kepada kekekalan. Untuk berbicara kepada kekekalan, maka tidak ada yang lain dan bukan kecuali bicara tentang pertobatan. Pertobatan yang sejati inilah yang menjadi hal yang penting. Sekali lagi, karena kita target hidup saudara bukan di muka bumi. Target hidup saudara dan saya ada pada kekekalan. Bilang dengan saya kekekalan. 2, 3, kekekalan. Sekali lagi 2, 3, kekekalan. Nah, ketika bicara kekekalan, maka saudara harus tahu bahwa itu berbicara tentang perjalanan kehidupan rohani. Saudara dan saya. Dan ketika kita berbicara perjalanan rohani kehidupan saudara dan saya, maka kita berbicara kepada yang namanya roadmap. Bilang dengan saya roadmap. 2, 3, roadmap. Roadmap yang Tuhan sudah tetapkan ketika kita dipanggil, dipilih. Ditentukan. Dari banyak orang, saudara dan saya dipanggil. Dari banyak orang, kemudian saudara dan saya dipilih. Dan dari banyak orang, kemudian saudara dan saya ditentukan. Kenapa saudara? Karena yang dipanggil dan dipilih. Saudara bisa jadi hilang. Kenapa? Ada kehendak bebas. Dan kehendak bebas ketika dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab akan membuat orang tersebut menjadi hilang. Saudara, Roma 8 memberikan satu pelajaran yang begitu luar biasa. Paulus sudah memberikan penjelasan yang sangat dahsyat di dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, sayangnya banyak dari kita, saya berdoa di tempat ini tidak mengartikan ayat 28 untuk hal-hal yang lahiriah, which is nggak masalah saudara. Selama ini misalnya ayat ini digunakan untuk menguatkan iman, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk menghibur yang lagi masalah, menghibur yang sedang mengalami pergumulan, udah tenang, Tuhan turut bekerja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang saudara harus tahu bahwa sebenarnya ayat ini tidak hanya untuk itu, lebih dalam lagi. Kenapa saudara? Karena ayat ini ada dalam satu perikop. Dan kalau saudara mau belajar dengan benar firman kebenaran, maka jangan bicara satu ayat dicuplik, jangan. Bicaralah dalam satu perikop. Nah, satu perikopnya ini dimulai dari Roma 8 ayat 19. Dan kalau sudah melihat di Roma 8 ayat 19, maka saudara akan mendapati perikopnya berbicara tentang akhir zaman. Ketika itu berbicara akhir zaman, maka saudara bisa memahami bahwa ternyata ayat 28 itu bukan sekedar bicara hal-hal yang lahiriah. Loh Pak, tapi selama ini kita dengar seperti itu, enggak apa-apa. Sekali lagi rumus belajar Alkitab saya selalu katakan, selama belum disingkapkan menjadi rahasia Tuhan. Tetapi setelah disingkapkan menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Wah berat, setuju katakan amin? Gak usah takut saudara. Nanti saya jelaskan kenapa ada tulisan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apa yang dimaksud itu? Nah, mari kita baca sama-sama. Ayat 28 sampai dengan 30 dulu supaya kita jelas semuanya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula. Lebih keras, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yesus, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga apa saudara? Dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kalau saudara melihat Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30, maka saudara kan bisa melihat ada 5 perjalanan yang saudara dan saya selama ini tidak sadari kita jalani. Apa itu saudara? Dipanggil, dipilih, ditentukan, kemudian dibenarkan. Dan yang kelima adalah dimuliakan. Mari katakan bersama-sama dengan saya 5 ini. 2, 3. Dipanggil,
dipilih, ditentukan, terus dibenarkan, dimuliakan. Sama-sama lebih keras, 2, 3. Dipanggil, dipilih, ditentukan, dibenarkan, dan dimuliakan. Saudara, dari banyak manusia 5 miliar, 7 miliar hari ini di muka bumi, saudara dan saya dipanggil. Saudara dan saya dipilih. Dan kemudian saudara dan saya ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Nah saudara, ketika kita dipanggil, dipilih, ditentukan, saudara, kita tidak bisa mengerjakan keselamatan itu sendiri. Kita perlu untuk menuju kepada kekekalan, menerima keselamatan dari seseorang. Dan seseorang itu sudah diturunkan ke muka bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes bilang apa? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Again, bicara kekekalan. Ingat tadi saya katakan, pertobatan bicara tentang kekekalan. Yohanes 3 juga katakan tentang kekekalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan? Glory! Amin saudara. Hidup yang kekal, katakan bersama dengan saya, 2, 3. Hidup yang kekal. Oleh sebab itu perlu yang namanya saudara dan saya masuk kepada step berikutnya, yaitu dibenarkan. Kita harus bersyukur bahwa saudara dipanggil, dipilih, ditentukan. Saudara dan saya untuk mendapatkan keselamatan itu, saudara sudah diberikan melalui karya keselamatan, yaitu karya salib Kristus. Karya penebusan Kristus yang sudah diberikan. Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu saudara. Yang saudara nanti akan merayakan bersama-sama di tempat ini dengan luar biasa. Karena seumur hidup saya melayani, baru ada di tempat ini saja saudara, yang namanya Malam Jumat Agung. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Karena nggak ada, yang ada semua malam Natal dan malam tahun baru. Tapi saya kaget tadi di sini, waktu tadi pagi jam 10 saya lihat, wih ada Malam Jumat Agung. Saya 36 tahun melayani saudara. Baru pertama kali dengar yang namanya Malam Jumat Agung. Artinya apa? Gereja di tempat ini menghargai untuk kita mengingat karya penebusan salib Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Jangan saudara nggak datang di sini. Tadi biasanya di ibadah sebelumnya waktu saya ngomong begini itu ditampilin, ini enggak ya? Enggak ditampilin. Tadi yang jam 5 tadi 4:30 ditampilin. Nah ini saudara, ini ya. Jangan nggak datang ya, datang. Karena saudara harus tahu, bukan dengan usaha saudara diselamatkan. Kita semua ini diselamatkan karena anugerah. Amin. Karya salib Kristus bicara anugerah. Keselamatan, karya penebusan darah Kristus itu bicara keselamatan. Itu bicara anugerah. Diberikan kepada saudara dan saya. Nah saudara, makanya perlu yang namanya pertobatan setiap hari. Supaya apa? Ketika saudara menjalani kehidupan keesokan harinya, saudara bisa menjalani hidup, buka mata, menjalani hidup, menjalani hari yang baru dengan status hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak ada yang pernah bisa menjamin 1.000.000%. Saya nggak ngomong 100%, lebih dari itu. Nggak ada yang bisa menjamin hidup saudara besok pagi bangun, buka mata, alamnya masih sama. Ada yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Kemarin saya bersama dengan istri menghadiri persemayaman daripada pemain keyboard kami dulu saudara. Di awal tahun 90 ketika saya mimpin pujian, beliau ini yang mengiringi keyboard bersama-sama saudara. Sampai tahun, ya sekitar tahun 98 gitu, kemudian dia pindah. Dan kemudian sudah gak ketemu lagi lama, terus tiba-tiba 2 tahun lalu muncul lagi. Terus akhirnya gabung di komsel kami dan akhirnya bisa berfellowship lagi. Saudara, minggu lalu masih terhubung, masih kumpul. Bahkan Kemis sorenya malam masih
terhubung by phone dengan teman-teman. Malam tidur, Kamis, saudara. Hari Jumat 1:30 pagi, istrinya di sebelah kaget karena tiba-tiba suaminya yang pemain keyboard itu tiba-tiba terbangun karena kesedak. Apa itu? Keselak gitu, kesedak, saudara. Gitu. Baru kagetnya belum habis, belum hilang dengan kesedaknya, tiba-tiba berikutnya ngorok, saudara. Gitu. Belum kaget yang tadi kesedak hilang, kaget tambah lagi dengan ngorok. Belum hilang, tiba-tiba nggak sampai, semuanya proses less than 10 minutes. Akhirnya berpulang ke rumah Bapa di sorga. Saudara, singkat, cepat, pep. Seperti Alkitab katakan, hidup itu seperti uap. Kena angin hilang. Saudara, ketika itu yang terjadi, pastikan hidup saudara sudah dalam kehidupan pertobatan setiap hari. Pastikan ketika sebelum tidur, saudara sudah beres dengan Tuhan. Sehingga ketika besok pagi kita jalani hari, mau jalani hari dengan model seperti apa, saudara nggak pernah takut, saudara nggak pernah risau, saudara tenang. Kenapa saudara? Karena hidup saudara sebelum tidur adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara membereskan itu dengan Tuhan. Ingat tadi saya katakan di depan, pertobatan itu bicara hubungan. Amin saudara. Sehingga ketika hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, saudara tenang menjalani hidup itu. Makanya perlu pertobatan setiap hari. Bilang bersama dengan saya, aku perlu pertobatan. 2, 3, aku perlu pertobatan. Sekali lagi 2, 3, aku perlu pertobatan. Nah saudara, pembenaran dibenarkan oleh karya salib Kristus. Kemudian yang berikutnya, masuklah kita kepada kekekalan itu. Dikatakan tadi Roma 8 ayat 30, dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan sama-sama 2, 3, mereka itu juga dimuliakan. Nah mari saudara kita belajar dengan benar. Yang dimaksud dimuliakan di sini bukan promosi jabatan. Come on. Bukan sekedar promosi, kemudian dari supervisor sekarang direktur. Dari rumah 2 jadi 5, sepeda motor atau mobil 1 jadi 7. Saudara, come on. Perusahaan 1 jadi 5. So lahiriah sekali. Gak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah, sekali lagi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mari kita belajar dengan benar. Dimuliakan yang di sini tidak bicara tentang itu. Dimuliakan yang di sini bicara tentang kekekalan. Apa yang dimaksud dimuliakan di situ? Bicara tentang mahkota. Bilang dengan saya mahkota. 2, 3, mahkota. Makanya ketika Paulus, ketika sudah mau menyelesaikan hidupnya, perjalanan pelayanannya, saudara Paulus kemudian berkata 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Dia bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sama-sama 2, 3. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 sama-sama. 2, 3. Ayat 8, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berapa banyak saudara yang merindukan kedatangannya? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin saudara. Dimuliakan. Sekali lagi, rumus belajar Alkitab. Kalau belum disingkapkan, jadi rahasia Tuhan. Setelah disingkapkan, jadi tugas dan kewajiban saudara dan saya untuk mengerjakan. Maka ketika saudara sudah tahu bahwa, dimuliakan yang dimaksud adalah bicara mahkota. Mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Itu yang diberikan Tuhan bagi setiap orang yang mengerjakan panggilan dengan benar. Ketetapan, ketentuan dengan benar. Dan apa yang dikerjakan, keselamatan. Filipi 2, sampaikan gimana saudara? Kerjakan keselamatan. Bilang dengan saya, kerjakan keselamatan. 2, 3, kerjakan keselamatan. Dengan takut
dan gentar. 2, 3, dengan takut dan gentar. Amin saudara. Gereja di tempat ini punya tema yang luar biasa tahun 2026. Yaitu the year of Great Commission. Amanat agung. Saudara, amanat agung itu dimulai dari diri sendiri. Jangan ngomong the year of Great Commission. Dan kemudian saudara belum beres diri sendiri saudara dengan Tuhan. Saudara, mohon maaf saya harus omong kosong. Maka saudara harus bisa beres dulu sebelum saudara Great Commission. Kalau saudara mau menyampaikan amanat agung, Matius 28 ayat 19-20. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau saudara lihat ayat 20. Dan ajarkanlah mereka semua apa saudara? Ketetapanku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Sama-sama 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, bagaimana saudara bisa menghasilkan murid kalau diri saudara sendiri belum beres dengan Tuhan? Jadilah teladan, jadilah contoh yang benar. Ketika saudara sudah jadi teladan, saudara beres dengan diri saudara, saudara beres dengan Tuhan, Great Commission ini saudara bisa kerjakan. Mengerti, katakan amin. Makanya pertobatan setiap hari is a must. Bilang dengan saya is a must. 2, 3, is a must. Wajib hukumnya untuk saudara dan saya lakukan. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana saudara dan saya bisa mengalami pertobatan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Hal yang pertama saudara, mari kita baca bersama-sama, ada di layar. Bagaimana kita mengalami pertobatan yang sejati. 2, 3, pertobatan sejati. Boleh sama-sama dibaca 2, 3. Pertobatan sejati dimulai dari kesadaran dan kerendahan hati. Saudara, penting untuk saudara memulai langkah pertama saudara di dalam pertobatan. Apa langkah pertama saudara dalam pertobatan yang sejati? Adalah memiliki kesadaran dan memiliki kerendahan hati. Memiliki kesadaran itu adalah kesadaran apa? Kesadaran akan bahwa saudara melakukan pelanggaran. Mungkin saudara didapati melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin didapati saudara sedang mengerjakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa itu banyak saudara. Bisa dosa pikiran, bisa dosa perbuatan, bisa dosa perkataan, bisa dosa hati saudara. Banyak saudara. Name it, sebutkan. Makanya jangan kemudian berkata malam hari waktu berdoa, ngomongnya kelihatannya rohani, padahal enggak saudara. Tuhan ampuni. Kalau mungkin sepanjang hari, ada yang kami atau ada yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa, sepertinya rohani. Padahal ini doa yang angkuh saudara. Kok bisa? Loh, bayangkan coba. Saudara perhatikan kata demi kata. Tuhan ampuni. Kalau sepanjang hari ini, mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Loh, emang saudara jalani hari itu, saudara dihipnotis. Sehingga saudara nggak sadar apa yang saudara jalani. Kan saudara jalani hari, sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, dengan kesadaran. Kenapa saudara bisa ngomong, mungkin kalau ada yang tidak berkenan. Come on. Saudara, manusia itu tempatnya kesalahan. Tapi kita bersyukur ada kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ada dibenarkan untuk saudara dan saya kemudian diampuni dan disucikan. Yang penting saudara mengaku dosa. Ingat tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya ubah kalimat doanya saudara. Kalimat doanya begini. Kalau malam mau doa, mau tidur, doa pertobatannya Tuhan ampuni. Kalau sepanjang hari saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu gentle bos, itu gentle. Jangan ngomong kalau ada yang mungkin. Wow, saudara merasa benar secara tidak saudara sadari.
Tapi mari kita berubah. Kalimatnya adalah, Tuhan, aku minta ampun. Sepanjang hari ada yang tidak berkenan aku lakukan. Perkataanku menyakiti orang. Perbuatanku menyinggung orang. Ampuni Tuhan. Pikiranku kotor, gak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati anak-anak muda. Pornografi dan lain sebagainya. You can access anytime. Media sosial begitu luar biasa. Minta ampun sama Tuhan. Jangan terus ngomongnya kayak orang kesirep. Mungkin kalau ada yang gak berkenan. Come on saudara. Saudara itu sadar ketika saudara menjalani hari. Mari kita datang kepada Tuhan dengan gentle. Tuhan, aku minta ampun. Nah anak bungsu ini saudara, di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dia gentle, luar biasa. Dia menjadi contoh yang begitu dahsyat. Bagaimana dia punya kesadaran akan kesalahannya. Dan dia punya kerendahan hati untuk mengakui dan minta ampun. Kenapa saudara? Kalau saudara lihat perjalanan dari anak bungsu ini saudara. Ayahnya masih hidup. Tapi dia minta bagian warisannya. Ini kurang ajar juga nih saudara. Ya, jangan kayak gini saudara ya. Ini masih hidup diminta bagiannya. Nah ketika diminta bagiannya, nanti saudara bisa lihat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia meninggalkan rumahnya. Dia pergi keluar kota. Dan kemudian dia menghabiskan warisannya. Foya-foya dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya keterampilan dalam mengelola keuangan. Jatuh miskin. Sampai akhirnya untuk mencari makan saja dia nggak bisa. Sampai dia harus minta makan makanan babi. Dan itu yang kemudian dia makan saudara. Kondisinya terpuruk. Tapi yang luar biasa adalah di saat dia terpuruk. Dia menyadari keterpurukannya. Yang bahaya adalah orang jatuh tapi tidak menyadari. Tidak menyadari kalau dia sedang jatuh. Orang terpuruk tapi dia nggak menyadari kalau dia sedang terpuruk. Makanya saudara saya katakan, orang sombong, orang angkuh akan sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran di dalam hidupnya. Tidak ada kerendahan hati di dalam hidupnya. Beresin dulu. Ketika keangkuhan dan kesombongannya dihancurkan. Akhirnya muncullah kesadaran. Muncullah kerendahan hati. Baru kemudian dia bisa mengakui dosa dan kesalahannya. Dan minta ampun kepada Tuhan. Mengerti katakan amin? Nah saudara, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini saudara. Di ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dikatakan di sana, lalu ia menyadari keadaannya. Anak bungsu ini menyadari. Dia bilang, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dan ayat 18 yang luar biasa. Dari kesadaran kemudian dia melakukan tindakan. Yaitu dia kemudian bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, tidak mungkin ada kalimat, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kalau tidak dimulai dengan kesadaran dan kerendahan hati. Mengerti katakan, amin. Jadi saudara, pertobatan selalu dimulai dari kesadaran. Jadi saya mau bilang begini buat saudara. Banyak orang belum bertobat, itu bukan karena Tuhan belum bicara kepada orang itu. Saya ulangi. Banyak orang belum bertobat, bukan karena Tuhan belum bicara kepada orang itu. Tetapi karena orang itu belum membuka hatinya untuk mau menyadari dan mengakui kesalahannya dengan kerendahan hati. Makanya saya katakan, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan keangkuhan. Kadang-kadang soalnya itu nggak disadari, nggak disadari. Orang angkuh dan orang sombong itu nggak sadar, saudara. Saudara tahu orang angkuh dan orang sombong itu nggak sadar. Contoh, lagi marah-marah nih, ada orang dia ngomong, lu nggak tahu siapa gue. Nah kan, ini orang sombong dan orang angkuh. Dia selalu lupa diri, dia nggak sadar.
Orang dirinya jadi nggak tahu. Lu nggak tahu siapa saya. Yang dirinya aja nggak tahu, saudara. Seolah-olah sepertinya hebat, padahal sebenarnya dia tidak tahu akan keberadaannya. Saudara, mari kita lihat, kita perhatikan ini. Bahwa pertobatan sejati dimulai dari kesadaran dan kerendahan hati. Mari katakan bersama dengan saya, kesadaran, kerendahan hati. 2, 3, kesadaran, kerendahan hati. Taruh di hati kita. 2, 3, kesadaran, kerendahan hati. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memiliki pertobatan yang sejati? Yang kedua dikatakan di sana, sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, pertobatan sejati disertai pengakuan dan hati yang hancur. Bilang dengan saya, pertobatan sejati disertai hati yang hancur. 2, 3, pertobatan sejati disertai hati yang hancur. Saudara, hati yang hancur, Alkitab bilang begini, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Daud. Saudara, Daud itu didapati dia salah di hadapan Tuhan. Saudara nanti baca di rumah 2 Samuel 12. Dia ambil istri orang, suaminya ditaruh di medan tempur, ditaruh di barisan paling depan, mati saudara. Dia ambil istrinya. Dia raja. Dia bisa lakukan itu semua karena status sebagai raja. Dia punya kekuasaan, dia punya akses. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia bisa menutupi dari banyak orang. Tapi dia tidak mungkin bisa menutupi dari Tuhan. Mata Tuhan menjelajah bumi. Mata Tuhan menjelajah setiap hati, setiap umatnya. Mengerti, katakan amin. Akhirnya dia utus Nabi Nathan, saudara. Nabi Nathan diutus. Dan keren, saudara. Nabi Nathan negur Daud itu enggak langsung ngomong, kamu salah. Enggak, saudara. Baca nanti 2 Samuel 12, keren. Diceritain dengan perumpamaan, saudara. Kalau ada yang lemah, ada yang kuat. Kurang lebih begitu, saudara. Kira-kira bagaimana kalau yang misalnya yang kuat ini menindas yang lemah, nah kurang lebih begitu. Wah, Daud dengan gagah berani, dengan gagah perkasa. Wah, kurang ajar ini, yang kuat tuh harus dihukum. Nah, langsung Nabi Nathan bilang, orang kuat itu kamu. Saudara, begitu dibilang orang kuat itu kamu. Daud gak kemudian mencari kambing hitam. Enggak, saudara. Dia tidak kemudian mencari alasan, mencari pembenaran, enggak. Dia enggak kemudian menyalahkan si A, si B, enggak. Apa yang dia lakukan? Dia langsung bertobat. Kalau saudara baca 2 Samuel 12, dia bilang begini, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan kemudian dia minta ampun langsung kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, dia datang kepada Tuhan. Dia akui semuanya. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, jadikan aku tahir ya Tuhan. Dan yang luar biasa begini, dia raja saudara. Dia raja, dia bisa lakukan segalanya. He can do anything saudara. Tapi dia tidak lakukan itu. Sebagai raja apa yang dia bisa lakukan saudara? Dia bisa membungkam nabi itu. Dia bisa perintahkan prajurit, tangkap, masukkan penjara. Dan dikeluarkan kalau saya sudah nggak ada. Kalau saya sudah meninggal, baru dia dikeluarkan. Bisa? Bisa. Dia raja, saudara. Sebagai raja dia bisa mempertahankan reputasinya. Tapi dia memilih untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Saudara, dan yang luar biasa kemudian Daud di dalam Mazmur 51. Saudara nanti baca di rumah ya. Mazmur 51 itu doa pertobatan yang paling powerful. Daud itu bilang begini, Tuhan mau ambil semuanya gak apa-apa. Tapi jangan pernah Tuhan, aku minta jangan ambil rohmu daripada aku. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa perjalanan hidupnya sampai di titik itu saudara. Itu bukan karena hebatnya dia. Tapi karena pengurapan Tuhan yang ada atas dirinya. Mengerti katakan amin? Pengurapan itulah yang membawa Daud kepada destininya. Dan pengurapan yang sama juga membawa semua saudara dan saya di tempat ini. Untuk dibawa kita kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap hidup kita masing-masing
Yang pasti ujungnya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Jadi saudara, saya mau bilang begini, pertobatan itu bukan soal menjaga citra. Pertobatan itu soal memulihkan hubungan dengan Tuhan. Makanya jangan sembunyikan dosa. Setuju katakan amin? Wah, berat. Setuju katakan amin? Tema ini memang bukan tema yang disukai. Tapi saudara mau tidak mau harus dengar. Untuk kemudian kita harus berbenah. Dimulai dari diri saudara sendiri. Saya yang menyampaikan juga dimulai dari diri saya sendiri. Dan saya harus sampaikan buat saudara, ketika Tuhan mendidik, itu bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk menjadikan saudara sebagai manusia yang baru. Manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan kompromi dan jangan menunda. Untuk melakukan pertobatan setiap hari. Yang terakhir saudara. Mari kita baca sama-sama yang ketiga. Dikatakan di sana. Pertobatan sejati membawa penyucian dan pemulihan masa depan. Sama-sama 2, 3. Pertobatan sejati membawa penyucian dan pemulihan masa depan. Ayat terakhir saudara. Mari kita lihat ayat yang pertama tadi. Kita baca lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama-sama 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ada 2 kata di sana saudara. Yang sangat luar biasa. Dikatakan di sana adalah mengampuni dan menyucikan. Tuhan mengampuni dan menyucikan. Artinya begini saudara, Tuhan mengampuni, menghapus dosa masa lalu saudara. Saudara, masa lalu itu bicara berapa lama? Tidak harus 10 tahun, 5 tahun, 10 bulan, 5 bulan, enggak. Tidak harus 5 menit yang lalu, 5 jam yang lalu, enggak. 1 detik yang lalu itu juga disebut masa lalu. Dalam bahasa Inggris jelas, 5 minutes ago, yang lalu saudara. 1 minute ago, even 1 minute tetap dibilangnya ago. Disandingkan dengan 1 year ago, juga bilangnya ago. Yang satunya 1 tahun, yang satunya 1 menit, sama-sama ago. Artinya apa saudara? Every second in our life, itu semua ada dalam anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Bahwa ketika saudara diampuni, maka Tuhan yang setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa kita, dia menghapus dosa masa lalu kita. Dan tidak hanya itu, dia menyucikan. Kalau tadi mengampuni itu dosa masa lalu, menyucikan itu adalah mempersiapkan masa depan saudara untuk menuju kepada kekekalan. Mengerti katakan amin? Makanya saudara, pertobatan sejati ini penting untuk saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Paulus, kalau saudara lihat nanti saudara baca di rumah. Sebelum bertobat dia penganiaya jemaat. Oh, jahat sekali saudara. Dia menangkap orang percaya. Dia menyetujui pembunuhan Stefanus, dirajam dengan batu. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, pemulihan terjadi. Dia minta ampun pada Tuhan. Dari penganiaya jadi pemberita Injil. 27 kitab di perjanjian baru saudara dan saya. Itu 60-70% ditulis oleh Paulus. Luar biasa. Dari musuh gereja menjadi rasul yang besar. Kalau saudara lihat kesalahan masa lalunya. Jahat banget saudara. Gelap banget. Tapi ketika dia dipakai menjadi alat Tuhan. Saya mau bilang buat saudara begini. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap buat Tuhan. Saya ulangi. Mau saudara bilang apa? Masa lalu saya gelap pak, saya nggak layak. Saya mau bilang buat saudara begini. Jangan sampai saudara memberikan ruang untuk pendakwa. Siapa pendakwa? Iblis. Untuk mengatakan kepada saudara, percuma kamu minta ampun, kamu nggak layak di depan Tuhan. Saya hancurkan itu dengan statement ini. Tidak ada masa lalu saudara dan saya yang terlalu gelap bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah sang fajar, terang kemuliaan di dalam dia. Mengerti katakan amin?
yang menghapus segala kegelapan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya masih ingat kalimat dari Pak Alex Abraham almarhum. Dia selalu menyampaikan kepada jemaat, gelap dengan terang itu menang terang. Jadi jangan takut untuk datang kepada terang, maka kegelapan itu akan sirna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya undang pemain musik, worship leader, singer. Pertobatan itu bukan akhir dari cerita. Pertobatan itu adalah awal lembaran yang baru. Amin saudara? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya harus bilang buat saudara begini. Perhatikan saya saudara. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Saya bilang lagi. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang yang mau datang kembali kepada Dia. Dengan kesadaran dan kerendahan hati. Dengan hati yang hancur. Ingat, hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Amin saudara. Dia mengampuni dosa masa lalu saudara. Dia menyucikan untuk mempersiapkan saudara. Menjadi mempelai Kristus. Bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Menerima glorifikasi. Dimuliakan. Menerima mahkota kebenaran. Mahkota kemuliaan. Amin saudara. Angkat tangan saudara bersama. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Sama-sama jauh ke dalam. Jauh ke dalam tumir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan hati yang hancur katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, amin. Jauh ke dalam tumir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat tangan saudara. Kasih-Nya besar. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, saya teringat satu hal. Ada tukang emas. Ketika dia bekerja untuk membuat emas yang murni, 24 karat, 24 karat, emas yang murni saudara. Ketika ditanya, kapan selesai melakukan pemurnian, dipanaskan di suhu yang tinggi saudara. Tukang emas itu berkata, kami baru berhenti melakukan proses pemurnian. Dikatakan 24 karat. Ketika kami sudah bisa melihat
wajah kami di emas itu. Artinya apa saudara? Emas ini bersih dari kotoran. Kotoran-kotoran yang menempel bersih. Kayak kaca. Sehingga tukang emas ini bisa melihat wajahnya. Inilah yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus. Amin saudara. Ketika Kristus adalah kudus, maka ketika dia lihat saudara, biarlah dia melihat dirinya karena saudara kudus. Amin saudara. Makanya tadi saya katakan Roma 8 ayat 28 tadi. Dikatakan, ketahuilah bahwa Allah turut bekerja. Tuhan itu turut bekerja. Dia tahu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan apa saudara? Kebaikan untuk saudara dan saya memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia. Kenapa? Karena saudara dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah untuk apa? Saudara menjadi mempelai Kristus. Amin saudara. Nah, apa cara Tuhan turut bekerja? Dia tahu kita gak mampu sendiri. Makanya Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya dalam hidup saudara. Peristiwa Pentakosta. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara, kuasa itu bukan sekedar untuk melakukan mujizat. Untuk menyembuhkan orang sakit, tidak. Tapi kuasa untuk saudara hidup kudus. Kuasa untuk saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara punya kuasa untuk hidup serupa dengan Dia. Sehingga saudara bisa berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku menjadi alatmu. Orang bisa melihat perbuatan yang baik dan mempermuliakan Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Betapa besar, oh kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus bekerja. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bentuk kami, pakai kami. In Jesus mighty name. Amen. Kedua tangan kita tinggi, katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Syukur malam hari ini di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada pengampunan bagi setiap kami Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Kami meninggalkan jalan kami yang salah dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Perbarui hati dan hidup kami ya Bapa. Tuntun kami untuk kami bisa menghidupi firman-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai Bapak Pendeta Rio ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Keluarganya, pelayanannya, semua apapun yang dia kerjakan Tuhan,
Engkau sertai, Engkau urapi, bahkan Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi hamba-Mu ya Bapa. Kami membawa persembahan syukur kami pada malam hari ini. Kami menabur di tempat ini dengan penuh sukacita karena kami tahu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang terkasih, bersama saya Abraham Usio, senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum di dalam GBI Suropati News. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja serta Jemaat GBI Suropati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rio Patiselano yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 22 Maret 2026 yang diadakan dalam 4 kali ibadah. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. Ibadah akan dilayani oleh Bapak PDP Tejo Purnomo dan Bapak PDP Prihandono. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan kode kris yang terdapat pada layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, atau dengan menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di konter. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KUL. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau nomor WhatsApp Center KUL. Ibadah Youth Next Gen diadakan setiap Sabtu pukul 5 sore bertempat di Suropati Hall, mengundang seluruh jemaat yang berjiwa muda untuk bersama alami lawatan Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib membawa keselamatan, dan kebangkitannya membawa pengharapan dan sukacita bagi hidup kita. Ikutilah ibadah Jumat Agung GBI Suropati 2026 yang diadakan pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 2 dan 3 April, dengan jadwal sebagai berikut. Juga diadakan perjamuan kudus dan performance spesial bersama Suropati Performing Arts. Jemaat diimbau datang 30 menit lebih awal guna menempati tempat duduk yang tersedia. Finished! Sehubungan dengan libur Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri, maka diinformasikan beberapa kegiatan yang akan diliburkan yaitu sebagai berikut. Kantor Sekretariat mulai Kamis 19 Maret 2026 dan aktif kembali pada hari Rabu 25 Maret 2026. Doa Fajar, Rumah Doa, dan Doa Puasa mulai Kamis 19 Maret 2026 dan aktif kembali pada Rabu 25 Maret 2026. Ibadah Menara Doa Malam Kamis 19 Maret 2026 diliburkan dan aktif kembali pada Kamis 26 Maret 2026. Ibadah Youth Next Gen Sabtu 21 Maret 2026 diliburkan dan aktif kembali pada Sabtu 28 Maret 2026. Selama masa libur Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri tersebut, pelayanan pastoral GBI Suropati tetap aktif seperti biasa. Untuk ibadah raya GBI Men Armet pada tanggal 22 Maret 2026 digabungkan ke GBI Transmart. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. In your neck, stressed out to
your turn. Don't you forget that love is always coming your way. No matter how. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja, seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Suropati, saudara dapat follow atau mengikuti Instagram gereja kami dengan nama akun @GBI Suropati, dan juga saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati, amin, pada malam hari ini. Mari kita akhiri ibadah, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Yang merasa diberkati Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Kasih sorak-sorak yang terbaik. Kita mau katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dengan iman, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku Jemaat sendiri katakan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku sekali lagi dong, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku sekali lagi jemaat Tuhan, aku berkati. Bila bangun pagi hari, aku diberkati, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi daripada ini. Haleluya, haleluya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian pelayananmu hari ini dan ibadahmu hari ini. Mari persiapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Biar Tuhan yang saudara layani, Tuhan yang saudara sembah hari ini akan memberkati saudara pribadi lepas pribadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Diberkati studi kuliahmu, diberkati masa depanmu, diberkati perjodohanmu, diberkati keluargamu, diberkati apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Dan sekarang pulanglah dengan memberkat damai, sejahtera, sukacita limpah dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman yang percaya bahwa engkau diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.